Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yati Husnul Hayati, SEMM, selaku dosen mata kuliah Business Communication and Negotiation Manajemen FEB Unpad. Perkenalkan, saya Adinda Desriana dengan NPM 0211240022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu kurangnya etika komunikasi di dunia digital. Teman-teman, seperti yang kita tahu, sekarang hampir semua aktivitas manusia dilakukan secara digital, mulai dari belajar, bekerja, bahkan bersosialisasi. Kita bisa berinteraksi dengan banyak orang hanya melalui ponsel dan media sosial. Namun, kemudahan ini ternyata membawa tantangan baru, yaitu bagaimana kita menjaga etika dan sopan santun saat berkomunikasi di dunia maya. Melalui presentasi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami lebih dalam mengenai apa itu etika komunikasi digital, mengapa banyak orang melanggarnya, serta apa yang bisa kita lakukan agar dunia digital menjadi tempat yang lebih positif dan beradab. Baik, kita mulai dari latar belakangnya. Saat ini, komunikasi digital sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kita menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, atau X hampir setiap hari. Melalui media tersebut, setiap orang bisa bebas berpendapat, berbagi informasi, bahkan mengekspresikan diri. Tapi sayangnya, kebebasan ini sering disalahartikan. Banyak pengguna media sosial yang belum memahami pentingnya etika dalam berkomunikasi secara online. Mereka merasa bebas berbicara apa saja tanpa memikirkan dampaknya pada orang lain. Akibatnya, muncul berbagai fenomena negatif seperti komentar yang kasar, ujaran kebencian, hingga penyebaran berita palsu atau hoax. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab dalam berkomunikasi di dunia digital. Jadi, dari latar belakang ini, kita bisa memahami bahwa perkembangan teknologi memang membawa kemudahan, tapi tanpa kesadaran etika, dunia digital bisa menjadi tempat yang penuh dengan konflik dan ketidakharmonisan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian permasalahan. Ada beberapa masalah utama yang muncul akibat kurangnya etika komunikasi digital. Pertama, bebas berekspresi tanpa batas sering disalahgunakan. Banyak orang merasa bahwa karena tidak berhadapan langsung, mereka bisa berbicara sesuka hati di media sosial. Padahal, kebebasan itu harus dibarengi dengan tanggung jawab moral. Kedua, bahasa kasar dan tidak sopan sering muncul di media sosial. Di kolom komentar, kita sering menemukan kata-kata yang merendahkan orang lain. Perilaku seperti ini mencerminkan menurunnya nilai kesopanan dan empati antar pengguna internet. Ketiga, penyebaran informasi tanpa verifikasi atau hoax. Banyak orang yang langsung membagikan cerita tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Akibatnya, informasi palsu mudah menyebar dan bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Keempat, rendahnya empati dalam diskusi digital. Karena komunikasi dilakukan tanpa tatap muka, banyak orang lupa bahwa di balik layar ada manusia lain yang punya perasaan. Hal inilah yang membuat diskusi online sering berubah jadi pertengkaran. Dan kelima, dampaknya sangat serius, mulai dari munculnya konflik sosial, kasus cyberbullying, pencemaran nama baik, hingga hilangnya kepercayaan publik terhadap media sosial sebagai ruang komunikasi yang sehat. Jadi, dari poin-poin ini kita bisa dilihat bahwa masalah etika digital bukan hal kecil. Ini menyangkut cara kita berinteraksi dan menghormati sesama manusia. Tujuan dari pembahasan ini adalah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya etika komunikasi di dunia digital. Pertama, kita ingin meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa setiap ucapan, komentar, atau unggahan di dunia maya memiliki dampak nyata. Kedua, mendorong perilaku sopan dan bertanggung jawab. Dalam setiap aktivitas digital, artinya kita harus berani berpikir sebelum berbicara dan menulis dengan empati. Ketiga, mengajak masyarakat berpikir sebelum berkomentar atau membagikan informasi. Jangan asal posting, tapi pikirkan dulu apakah hal itu benar dan bermanfaat. Dan yang terakhir, membangun lingkungan digital yang sehat, aman, dan beretika. Karena dunia digital yang baik hanya bisa tercipta kalau penggunanya sadar akan tanggung jawabnya. Jadi tujuan utama dari topik ini adalah mengajak kita menjadi pengguna digital yang cerdas, sopan, dan menghormati orang lain. Berikutnya, kita bahas beberapa solusi atau upaya untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama adalah edukasi dan literasi digital.
Kita perlu terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya etika dalam berkomunikasi. Program literasi digital bisa dilakukan di sekolah, kampus, atau komunitas untuk membantu orang memahami cara menggunakan internet secara bijak. Yang kedua, bijak dalam berkomentar. Sebelum menulis sesuatu di media sosial, kita perlu menimbang dulu apakah kata-kata itu sopan, pantas, dan tidak menyinggung orang lain. Ketiga, verifikasi informasi sebelum membagikan. Ini sangat penting karena banyaknya berita palsu berawal dari kebiasaan membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Pastikan sumbernya jelas dan terpercaya ya. Yang keempat, tingkatan empati digital. Ingat bahwa setiap akun di balik layar adalah manusia yang punya perasaan. Dengan memahami hal ini, kita akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi. Setelah kita menerapkan etika komunikasi digital, tentu ada banyak manfaat yang bisa kita rasakan. Pertama, komunikasi digital menjadi lebih santun dan produktif. Artinya, media sosial tidak lagi menjadi tempat untuk marah-marah atau menyebar kebencian, tapi tempat untuk bertukar ide dan saling mendukung. Kedua, hal ini juga dapat mengurangi konflik dan penyebaran kebencian di media sosial. Ketiga, etika komunikasi yang baik bisa meningkatkan citra positif bagi individu maupun lembaga. Orang yang sopan di dunia maya akan lebih dihargai dan dipercaya. Keempat, penerapan etika digital bisa membentuk budaya komunikasi yang beretika di masyarakat. Dan kelima, dengan saling menghormati dunia maya, kita bisa membangun rasa saling menghargai antar pengguna internet. Jadi, manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk lingkungan digital secara keseluruhan. Kalau semua orang mulai menerapkan etika digital dengan baik, dampaknya sangat luar biasa. Media sosial akan berubah menjadi tempat belajar dan berbagi inspirasi. Hubungan antar individu menjadi lebih harmonis, tidak ada lagi saling serang atau menghina. Kepercayaan juga meningkat baik di dunia profesional maupun akademik. Orang akan lebih nyaman bekerja sama dan berkomunikasi secara online. Dan yang paling penting, kita bisa menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman di mana semua orang merasa nyaman untuk berpendapat dengan cara yang santun. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa etika komunikasi digital adalah cerminan dari kepribadian seseorang. Dunia digital memang memberi kita kebebasan untuk berbicara, tapi kebebasan itu bukan berarti tanpa batas. Di balik setiap kata dan tindakan selalu ada tanggung jawab yang harus kita jaga. Mari kita bersama-sama menjaga santunan dalam berkomunikasi di dunia maya, mulailah dari diri sendiri, berpikir sebelum mengetik, memeriksa sebelum membagikan, dan menghormati sebelum menilai. Karena satu komentar yang sopan bisa membangun, tapi satu kata yang salah bisa melukai. Jadi, selalu ingat prinsip ini, pikir dulu sebelum klik. Dengan begitu, kita bisa menciptakan dunia digital yang lebih positif, aman, dan beretika. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.